Khadijah. Kalau di perasaan suami, ya perasaan suami yang mati, yang ditinggal mati oleh istri. Sumpah gak sumpah? Sumpah gak sumpah? Kamu kok mesem-mesem? Alhamdulillah mati mana bebas aku. Kalau suami yang jatuh cinta sama istri, istrinya mati beroleng. Kemana? Biasa ada di rumah, biasa masak dan biasa cuci bareng, biasa kalau di rumah tuh ada yang jaga anak, moro-moro sehari-hari biasa ketemu tiba-tiba moro-moro sudah pindah di kuburan, bingung suami. Begitu pula suami istri kalau ditinggal suami mati, aduh bingung biasa kita suami rokok guru hilang lagi ya. Biasanya kalau suami galau tuh rokok, ya oleh akhir dibikin surya. Menipis sakit bubat kali jaga yang lumayan. Kadang-kadang ngomong gini ngopi saya ini sepi aduh tidak ada saya merana. Itulah perasaan orang yang ditinggal oleh kekasih. Dan itu dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Ditinggal Siti Khadijah ya, sedihnya Nabi Muhammad. Kenapa Habib Rasulullah jatuh cinta dengan Siti Khadijah? Ya Allah, Siti Khadijah ini wanita salihah. Sampai Nabi Muhammad ketika mensifatkan Siti Khadijah tidak ada. Ciri-ciri wanita salihah itu kata Rasulullah perlu oleh ngaji kata dua ceramah. Apa kata beliau? Ciri-ciri wanita salihah itu 3. Idza ra'aitaha saraka. Wanita salihah yang pertama, apabila suami melihat wanita tersebut, saraka, ternyata si wanita membahagiakan kamu kata Rasulullah SAW. Jadi wanita salihah itu kalau yang suami melihat istri, suaminya senang karena melihat istrinya. Biasa nikah. Sekarang ya, suami itu melihat istri sumpah. Apa itu deg-deg. Kurang-kurang mereka di rumah bener ya Allah, cobain macam-macam. Allah soalnya nyanyi keren. Siti-siti ngambul, siti-siti ngambul, siti-siti ngamuk. Terus mau pakai sawangi, orang-orang nunggu, kelambi yang beratul, lemari yang kamar lupa kamar, spray minggu ganti-ganti, kerudung mari gawe dicopot, diganti sampai dia aduh, serambutnya gitu mau sih cerita, lakinya datang tidak pernah mandi, mampu bedaster, kelesetan dulu Indonesia, alpong ini. Nah, suaminya tetap waduh si wangi, oh malam ini masih mulai ke sawah, jam 4 biasanya ketop, setengah 4 itu wadus, mandi bersih gitu kan, si wangi, rambut itu dikondisikan setelah itu mulai tak betul loh, jadi daster berhenti sengapi, benar maskara, suami kok assalamualaikum, mas kopi tadi, sok wanita solihah, yuk. Terus suami itu sakit utang, pegawai gak laku, mulai ngomong mulai rambut kayak malampir. Ada mulai kan diduit. Terus kesel lagi, terus merantau seminggu 2 minggu, mulai duduk diadusi, malah diakui. Asli datang mulai pinjam, kayak kopi, gak goreng terus, ya. Kalau ngomong kesel mas, tapi adus jadi siapa adus dingin, mas adusin mau. Masuk surga sampeannya. Udah pernah Allahu Akbar. Wala dah servis sama suami. Suami harus dianggap semena-mena dia harus benar. Itu wanita dari mana? Ini rusak terus kayak lambi terus trikol dia stres mengalami dia. Makanya itu ada larangan tadi. Warna polo saya wani. Apa nyonya keren. Pernah juga kalau lihat merasakan semua. Oh sebelum diambil, gak tahu kalau sekarang. Apa namanya namuan? Kasih lihat, masuk mesem pikir. Sampai bayangkan Rasulullah Siti Khadijah di dalam di sawah senang minta maaf. Padahal Siti Khadijah itu janda. Kedua, Siti Khadijah itu lebih tua dari Nabi Muhammad. Kajian Nabi masuk umur 25, Siti Khadijah sampai 40. Sampai bayangkan ini janda. Nabi Muhammad rajin. Tapi Nabi Muhammad mendapatkan servis yang luar biasa dari Siti Khadijah. Tidak pernah Nabi Muhammad masuk rumah kecuali
kecuali Siti Khadijah pasti menyambut dan tersenyum. Dan tidak pernah Nabi Muhammad itu keluar dari rumah kecuali Siti Khadijah mengantar sampai depan pintu dan tidak bergerak dari pintu kecuali suami hilang dari pandangan mata. Masih juga ono. Suami nyambut gawe, budal loh. Kopi ini deh, ayo cewek. Saya ini wiritan, gak usah wiritan. Saya baca Quran, gak usah baca Quran. Perempuan gak usah baca wirid-wirid. Seperti yang suaminya api, di servis, di senang cukup. Seperti itu, jangan psikologi tidak akan berhubung masalah keuangan. Jangankan gitu, kalau Rasulullah pulang dagangannya dan laku, apa kasih? Kenapa wahai Nabi Muhammad? Khadijah sepi pasaran. Apa dia sudah? Oh, sudah usah begini keuangan. Itu toko saya yang sana ambil itu dia Nabi Muhammad SAW. Wanita paling kaya di Mekah berubah menjadi wanita paling miskin. Bahkan ketika wafat Siti Khadijah, bajunya emberan 18. Bahkan untuk beli kain kafan tidak punya uang. Bahkan diceritakan dalam kitab sirah, ketika beli kain kafan untuk Siti Khadijah ketika beliau wafat, kainnya tidak sampai menutupi badan. Kalau ditarik kepala kakinya terlihat sedikit. Kalau ditarik ke bawah, bagian kepala terlihat sedikit. Saking minimnya kekuatan Nabi Muhammad SAW. Oh, mana ada perempuan mendekat ini? Tidak pernah ngaku sama suami, mereka senang. Bahkan harta dikasihkan suami. Orang yang terhormat menjadi orang yang sederhana, orang yang kaya menjadi orang yang miskin. Bahkan akhir hayatnya dalam keadaan sederhana. Lalu di tahun itu Nabi Muhammad ditinggal sama Siti Khadijah. Gimana perasaan suami ditinggal istri modelnya? Bukan model-model Indosialan itu, istri model Siti Khadijah. Gimana sumpahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Mungkin ibu salihah. Paham bu? Kayak kelas paham. Kalau jadi ibu boleh terus sudah kan bisa bisa buka. Sehingga gigi, pasti kadang-kadang budaya di persaingan suaminya dan servis yang bagus itu sudah pahala wanita luar biasa. Semoga jadi wanita yang solihah. Yang kedua kata Rasulullah, wanita solihah bagaimana? Kata Nabi Muhammad, wanita solihah itu adalah tidak amartaha atau akan. Kalau kamu memerintah dia atau akan nurut, ya benar. Macam itu. Apa yang masa bekerja mesti memawai? Apa yang lewatnya dia tadi guru belajar dengan lewat kami cukup sangat berlawan. Karena perintahnya suami melebihi perintahnya Nabi, melebihi perintahnya siapapun, bahkan melebihi perintahnya orang tua, melebihi perintah dari siapapun. Begitu pula anak kepada orang tuanya, perintah orang tua melebihi bahkan perintah para nabi dan para rasul. Dulu di zaman Nabi Muhammad SAW, hanya Nabi itu didatangnya anak tadi mantul, ya Rasulullah saya mau jihad. Apa kata Rasulullah? Ahadul walidah, bapak ibu masih hidup. Gak pernah ya Rasulullah. Kalau suami imam berjahit pulang, kau bakti sama bapak ibu itu jihadnya kamu. Pak minta maaf, tapi kan Nabi pengumuman di masjid, ayo perang. Dikatakan kok, ayo kita perang. Punya bapak, punya ibu, punya pulang. Bakti sama bapak ibu. Begitu pula seorang istri ketika kawin sama sudah suami, perintah suami lebih mahal daripada perintah bapak dan ibu. Makanya jangan perasaan itu anak saya beb tak besarkan, wis kawin, milih suami ini tak pilih-pilih. Hei, kasih tahu, Islam mengajarkan ketika sampai punya anak perempuan berhasil bakti dengan suaminya, ambil kabar gembira bahwa sampai orang tua yang sukses. Bahkan Nabi Muhammad bersumpah berapa banyak orang tua yang mati suul khatimah gara-gara punya anak perempuan yang salihah taat sama suaminya. Bapaknya dikumpulkan dengan Nabi Muhammad SAW. Ada perasaan untuk sudah kalau itu anak saya beb, sampai bangga kalau punya anak lebih kepada suaminya itu mahal. Jangan didoktrin anaknya, jangan dirusak rumah tangganya, apalagi dipanas-panasi. Harus paham wanita, kata Rasulullah, tidak amartaha atau adka. Kalau kamu perintah itu wanita taat sama kamu, itu wanita solihah. Itu wanita solihah. Mungkin gak enak, macam kodok.
pekerjaanmu, rutinanmu, bahkan orang tuamu, dahulukan suamimu adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita lihat. Seperti diunjuk, mas, baru menunjuk kamu, kalau komunikasi bilang, KJT dia, tidak usah begitu. Masya Allah, beri lagi salam lagi. Yang terakhir, saya punya ibu, ini saya cerita sedikit. Saya punya ibu, namanya Sarifah Rabu. Itu seumur hidup ngomong enggak sama bapak saya, Nabi Faisal. Itu tidak pernah. Hatta jam 2 malam dibangunin, panggil ibu saya tuh ayu buatkan ini, ayu buatkan ini. Itu bangun langsung esok. Iya, bangun udah pakai bantang. Oh, mau biologi, oh ini. KJTI ya, kakek buat sinetron. Siti Khadijah enggak, setiap diberita Nabi Muhammad, setiap diberita Rasulullah, setiap Muhammad, Khadijah saya mau naik ke atasnya gua dulu, saya mau sembunyi di sana gua Khadijah saya mau ini naam, bahkan dikasih semuanya, bahkan Siti Khadijah mau meninggal nangis. Apa kata Siti Rasulullah? Kenapa kamu nangis Khadijah? Kamu ketut jadi istri saya. Gelas ya Rasulullah. Saya ketut, saya minta lagi saya mau mati. Kenapa? Karena saya tidak bisa dampingi sampai lagi ke Nabi. Saya tidak bisa lagi menjalankan perintah yang Nabi. Kalau seandainya saya mati Nabi, panjenengan masih butuh saya, gali kubur saya, ambil tulang saya halal untuk perjuangan Nabi Muhammad SAW. Wanita solehah, saya ini lebih dak enak Allah, tapi di suami ini gerundeng hati-hati, mengsanya suami surganya istri, mencurungnya suami dan plengesnya suami, hati-hati terangkan dari seorang wanita. Untuk dipakai sama lagi, hati itu beritanya baik-baik. Tapi kalau suami yang mulia beb, aja dituruti lah atau atali makhluk informasi hati. Tidak taat sama makhluk ketika itu isinya kurang ajar sama pencipta kita yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu perintahnya berbau ketaatan. Dan terakhir yang ketiga kata Rasulullah SAW, tidak kita anha hafibat nafsaha wa alaman. Nabi Muhammad SAW, wanita salihah itu ketika kamu pergi dari dia, masih bernafsah. Dia menjaga diri, kemudian wa alamannya dan menjaga harta kamu. Bila kamu pergi, dia menjaga diri dan juga menjaga harta kamu, menjaga anak kamu, menjaga rumah kamu. Itu istri salihah. Kalau tiga sifat ini ada bu, ditelok ke suami bahagia. Kedua, selalu taat sama perintah suami. Ketiga, ketika suaminya pergi, si istri menjaga diri, lalu dia menjaga harta suami. Tiga sifat ini kalau ada dalam diri wanita, ambil kabar ini wanita bukan hanya masuk surga, bahkan akan dihidupkan dalam Siti Fatimah di surga tertinggi di mana Nabi Muhammad SAW. Semoga bisa menjadi wanita yang seperti ini. Di tahun itu kanjeng Nabi ditinggal Siti Khadijah. Kembali perasaan yang hancur, remuk hati Nabi Muhammad SAW. Tidak sampai di sana, kanjeng Nabi akhirnya berangkat ke Taif untuk berdakwah karena di Mekah mendapatkan penolakan. Rasulullah tidak boleh beli ada di pasar dan tidak boleh jualan di pasar. Akhirnya pindah ke Mekah, dari Mekah pindah ke Palestina, dari Mekah pindah ke Taif. Sampai di Taif datang provokator digolongi kanjeng Nabi, dilempar batu sampai hatta yudminala, sampai sandalnya warna merah dengan darah. Sampai bingung kanjeng Nabi ini, sampai bingung. Di Mekah ditolak, istrinya wafat, pamannya wafat, anaknya wafat, mau beli-beli tidak bisa, mau makan tidak bisa. Akhirnya 2 bulan kanjeng Nabi Muhammad makan daun seperti kambing, lari ke Taif, dilempari batu sampai keluar darah, sampai Rasulullah jalan di padang pasir dengan darahnya. Mau pulang ke Mekah takut, mau pulang ke Taif ditolak. Di tengah-tengah padang pasir Rasulullah bingung, ya Allah mau kemana saya? Balik ke Mekah diusir, di Taif ditolak. Akhirnya kanjeng Nabi malam hari masuk ke Masjidil Haram, lalu ibadah ada di sana dan tertidur di Masjidil Haram. Malam itu Rasulullah diberangkatkan malam Isra. Jadi gak moro-moro. Kanjeng Nabi ini berbeda malam-malam.
ada prosesnya. Setelah Nabi Muhammad mendapatkan ujian yang begitu hebat, Pak, minta maaf ya, anak ketinggalan orang tua itu sumpah, sedih. Tapi bapak lihat anak mati itu sumpahnya naudzubillah min dzalik. Kita ditinggal teman sedih, tapi ditinggal suami mati, gimana sumpahnya? Atau suami ditinggal istri seperti Siti Khadijah, gimana sumpahnya perasaan? Bagaimana ditinggal paman yang membela, bagaimana di Mekah mendapatkan teror, bagaimana di Taif tidak diterima, bingung kan Nabi, kemana Rasulullah? Ke masjid. Lalu disitulah Allah Ta'ala angkat derajat Nabi Muhammad SAW. Artinya kalau di Bibir berarti begini, orang itu kalau mau diangkat derajatnya harus mengalami musibah. Gak bisa, orang itu udah dapat ujian naik pangkat itu udah bisa seperti anak sekolah, tidak mungkin naik kelas kecuali selesai melaksanakan uji. Hari garap EPTA, garap ujian nasional, lulus, nilai di atas 7, udah kelas. Ya sama, kalau saya sama jenengan mau naik kelas, dan itu tujuan hidup kita naik kelas supaya bisa bertemu dengan Allah. Dan bisa harus kasih ujian demi ujian. Dengan ujian itu kita akan naik kelas. Dan memang tujuan kita hidup itu untuk naik kelas, naik derajat, dan tidak bisa itu didapatkan kecuali dengan ujian, sebagaimana Allah itu berikan kepada kekasih Nabi Muhammad yang sekelas Rasulullah saja dijitukan oleh Allah. Bagaimana sekelas kita? Saudara Muhammad. Dan tidak sampai orang musibah, ada ujian, syukur, doa. Berarti mau ada kenaikan pangkat, berarti mau naik derajat. Justru orang yang tidak ada ujian ini bahaya. Maka dari itu para ulama fikih tasawuf mengatakan ketika orang menyibukkan dirinya dengan amal soleh, maka Allah akan memberikan keamanan. Tapi orang yang dapat disibuk sama amal soleh dan Allah ingin orang yang naik pangkat dikasih ujian. Dengan ujian itu dia akan naik derajat. Dan kita hidup itu apa? Untuk naik derajat sampai kita dengan Allah, meraih surga yang tinggi. Surga tidak gratis, butuh perjuangan. Nabi Muhammad saja berjuang habis-habisan, apalagi kita yang banyak dosa, apalagi kita yang terkandung film, apalagi kita yang terkandung ghibah, apalagi kita yang terkandung selingkuh, apalagi kita yang terkandung narkoba, apalagi kita yang terkandung minuman keras, apalagi di antara kita terkandung onani, lesbi, homo, zina, liwat, mengambil uang haram, menyakiti kehormatan orang muslim, banyak dosa sama Allah Ta'ala. Tentu lebih berhak untuk diberikan ujian supaya diangkat derajat. Yang sekelas Rasulullah tidak punya dosa saja dihitungkan Allah, apalagi kita mantan-mantan orang-orang yang nakal dan belum tentu dosa kita di masa lalu dimaafkan oleh Allah Ta'ala. Maka itu pisau merah ini aslinya bukan hanya sekedar munggah langit atau macam-macam, kan ujian. Dengan itu diangkat derajat oleh Allah Subhanahu. Lalu apa hadis yang Allah kasih ketika Nabi SAW? Kajian Nabi sabar. Terjemah karena tahu apa yang diutuskan Allah pasti akan terjadi. Dan apa yang sudah menjadi bagian yang tidak akan terungkap dan yang menjadi bagian orang lain tidak akan menjadi miliknya. Alladzi li ghairi la yasitillah walladzi usibta hasilun. Ada yang sudah menjadi bagian kamu akan datang kepadamu, yang bukan bagian kamu takkan pernah kembali kepada kamu. Karena kalau cerita rezeki itu perlu ada, kalau sudah bagiannya dapat, kalau bukan bagiannya dapat. Jadi kan kita bisa sabar, tenang hatinya. Kenapa deh? Karena sudah tahu semua yang dialami tidak mungkin kecuali dalam izin dan kuasa dari Dan yang Maha Cinta, yaitu Alhamdulillah yang kita baca kalimatnya Bismillahirrahmanirrahim. Saudara Muhammad itu untuk Nabi Allah. Bagaimana kalau Allah diberangkat Nabi SAW dikasih perintah berupa sholat. Makanya Allah Ta'ala berfirman dalam kitab suci Al-Quran, wasta'inu bis-sabri tolong. Ayo tolong di Allah Ta'ala. Sampai minta tolong sama Allah. Karena ngasih ujian sampai itu Allah. Jadi sampai itu buat utang dan mari-mari itu bukan siapa-siapa, bukan bos, bukan gara-gara corona, bukan gara-gara pasangan sepi. Allah memang seperti itu. Sengaja kita dikasih ujian dan kita majlis supaya kita baca roti, supaya kita tahu bahwa tidak ada jalan kecuali dari Allah.
laula musibah wal marad ma qata ibnu adam rasa. Al-Imam Sa'adi radhiyallahu anhu mengatakan kalau bukan karena sakit, kalau bukan karena bala dan musibah, ma qata ibnu adam rasa. Menunggu sudah suka pengen dana musuh. Sombong. Manusia itu sombong, angkat dasi. Yang faroksa, angkat kepala. Laula musibah wal marad ma qata ibnu adam rasa. Kalau bukan karena sakit dan musibah, itu dasi manusia. Sengaja dikasih ujian macam-macam, pengen lo sujud sholat. Karena tidak ada pertolongan kecuali bagi orang yang sabar, dan tidak bisa mendapatkan pertolongan itu kecuali kita menyambung hubungan kita dengan zat yang menggerakkan seluruh alam semesta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menjaluk tolong kepada Allah Ta'ala dengan cara sadar yang pertama dan berunding karena kita tahu itu keputusan Allah, dan yang kedua perbaiki kita punya sholat, secara otomatis rezeki kita akan barokah, secara otomatis anak kita akan menjadi anak yang saleh dan salihah, secara otomatis kenangan masa lalu di pikiran akan terlupakan, secara otomatis Allah akan berubah dan kita menjadi baik karena sholat yang kita kerjakan. Semoga amal ibadah kita diterima dalam ini lima baru alahu, dan bisa orang tidak bagus ketika orang itu tidak sholat. Kalau sudah orang tidak sholat gimana? Tapi Wah, bukan pengajian waktu disampaikan sebenarnya udah tidak bagus. Subuh sholat offset, zuhur, asar, dewi, maghrib, episode menegangkan, isya, siap lain, nggak setelah akhirnya gimana tuh? Tapi pengajian mana yang bisa pengajian? Sebenarnya, karena kalau sholatnya bagus, hubungannya kan bagus sama Allah. Dan bukti majelis yang bagus akan semakin istimewa sholatnya. Dulu sebelum pengajian di kaos sebelumnya, saya kemarin nyambung sampai guru, nyambung sampai rotip, nyambung sama harus sholat, berubah sembahyang pakai baju tahu. Begini sebenarnya ada sopan, saya sopan. Yang dulu sembahyang biasanya kalau jumatan pakai kelamin warna-warni, berubah dari putih karena sunnah Nabi. Berubah. Yang nggak pakai siwak, yang nggak bawa parfum, di kantongnya ada parfumnya. Sholat semakin bagus, man asal dulu, asalullah sholatah, wa man asalullah sholatah, wa asalullah jami'an umuri. Siapa orang yang perbagus wudhunya, maka sholatnya akan bagus. Siapa orang yang sholatnya bagus, maka segala urusannya akan diperbaiki oleh Allah. Sabar di hadisnya, sabar ada masalah. Saya bebas, keuangan saya berat, rumah tangga saya buat, tidak ada solusi dan tidak ada jalan keluar kecuali kita sadar dan kita mengekspresikan masalah tersebut dengan kita